Jenny, Nurul. Sudah, jadi masuk semua hari ini ya. Hari ini kita akan belajar materi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Tema kita tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum Umi menjelaskan materi pada hari ini, adapun tujuan dari pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran Umi hari ini yang pertama, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan di bidang ekonomi. Yang kedua, menghargai berbagai jenis usaha. Dan yang ketiga, tahu apa itu usaha per kelompok dan sendiri. Itulah tujuan dari pembelajaran ini. Nanti di akhir ada latihan soal. Oke. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, mari kita tetap semangat dulu supaya anak-anak lebih semangat lagi. Ayo, 1, 2, 3. Kurang semangat, coba sekali lagi, ulangi. Ayo semangat, 1, 2, 3. Kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu deh apa yang sudah Ibu tulis di depan ini, apa namanya? Peta konsep. Nah, kan ini namanya peta konsep. Yang pertama itu kan ada judul kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, si jenis-jenis usaha ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, usaha berkelompok. Yang kedua, usaha sendiri. Dan yang ketiga, usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan ekonomi di Indonesia dibagi lagi menjadi 3 bagian. Coba sebutkan. Yang pertama, kegiatan konsumsi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan produksi. Nah, kita bahas dulu apa sih itu kegiatan ekonomi. Coba Ibu tanya, ada yang tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Apa
agraria. Kelima, jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang kelima, ada usaha peternakan. Nah, contohnya seperti apa coba? Sapi. Kambing, ikan, ayam. Nah, itu merupakan jenis usaha dari peternakan, yo. Jadi ada juga peternakan yang di laut, ada yang di darat. Kalau di laut kan ada ikan. Biasa itu kan cumi, misalnya. Kalau di darat ada ayam, kambing, sapi, bawang, ya. Sudah. Terus yang keenam, jenis usaha yang keenam itu ada perikanan. Nah, itu tadi sudah masuk di dalam jenis usaha kelautan tadi. Tentang perikanan. Dan yang ke-8 yaitu usaha kehutanan. Nah, usaha kehutanan itu seperti kayu jati dan kayu yang lain-lainnya untuk kita membuat rumah. Kayu jati itu dibuat orang untuk apa coba? Untuk jadi apa? Untuk jadi kursi dan meja. Dari kursi atau dari kayu jati menjadi kursi, jadi lemari, itu ya. Jadi rumah juga ada, tapi harganya mahal. Tidak ada orang memakai kayu jati tadi. Selanjutnya usaha jasa. Nah, usaha jasa contohnya seperti bengkel. Kita membuat usaha bengkel itu kan, misalnya kita ada orang yang rusak motor. Berarti kan jasa kita yang dikeluarkan tadi kan, tenaga kita. Berarti itu usaha jasa kan. Kalau yang perikanan tadi kan dia ikan. Kalau yang jasa tadi misalnya buat motor, terus potong rambut, itu kan pakai jasa kita kan, pakai keringat kita. Tak mungkin kan langsung dipotong rambutnya kan. Itu dari mana usaha jasa. Dan yang terakhir itulah tadi usaha jasa ada 8. Coba sebutkan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang pertama tadi apa? Pertanian. Terus apa lagi? Pertambangan. Apa lagi? Peternakan, perdagangan, perkebunan. Terus apa lagi? Pertanian tadi. Nah, itu merupakan jenis usaha dalam bidang ekonomi. Oke, selanjutnya perhatikan ke depan. Nah, si jenis usaha tadi kan dibagi lagi menjadi usaha berkelompok. Seperti apa sih usaha berkelompok? Berarti misalnya kita buat usaha makanan. Ibu dengan kawan ibu ada 2, ada 3, berarti itu berkelompok kan? Terus kalau sendiri, yang mana usaha sendiri? Dewe-dewean kan, kita sendiri, tidak ada orang lain, modalnya dari kita. Misalnya kita berjualan di rumah, kita berjualan makanan, misalnya bakso, mie ayam, misalnya itu berarti usaha sendiri. Dan yang terakhir usaha masyarakat. Contohnya seperti apa coba? Masyarakat. Contoh usahanya. Usahanya misalnya warung. Usaha di masyarakat kan? Warung. Berarti di rumah-rumah itu banyak usaha warung kecil-kecilan. Kalau Indomaret itu usaha masyarakat atau bukan? Nah, berarti bukan kan usaha masyarakat itu yang ada di sekitar kita. Seperti yang jualan sayuran, jualan makanan. Nah, bahan pokok kita itu berarti usaha masyarakat. Oke, kira-kira mengerti loh yang di sini? Mengerti. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama kegiatan konsumsi. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang langsung habis. Contohnya misalnya remaja membeli kuota kedelai. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai secara terus-menerus berarti langsung habis. Terus yang kedua kegiatan distribusi.
Selanjutnya tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang jenis usaha di bidang ekonomi. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Coba. Gambar apa? Berarti ini jenis usaha pertambangan. Coba. Kenapa kira-kira? Minyak bumi. Nah, tadi contoh dari jenis usaha pertambangan ada minyak bumi. Apalagi tadi? Batu bara. Selanjutnya, ini gambar apa? Coba. Jenis usaha apa? Perikanan. Berarti ini merupakan jenis usaha perikanan, yaitu si nelayan. Nah, selanjutnya usaha apa namanya? Peternakan. Itu baru peternakan ayam. Oke, selanjutnya jenis usaha perdagangan. Di mana kira-kira mereka berdagang? Berdagang di mana? Di pasar. Kalau ya di masyarakat seperti di rumah sendiri, itu berarti perorangan. Ini juga perorangan kan, tapi tempatnya di pasar. Selanjutnya jenis usaha perhutanan. Contohnya usaha kayu. Kayu apa tadi? Kayu jati. Dibuat jadi lemari, kursi, meja. Nah, ada juga rumah orang dari rumah jati, dari kayu jati, tapi tidak banyak. Karena apa tadi? Karena mahal, tapi kualitasnya bagus. Nah, selanjutnya ini contoh dari apa tadi? Contoh dari usaha berkelompok. Nah, coba Ibu jelaskan dulu. Ini contoh usaha berkelompok atau milik negara. Contohnya milik negara itu BNI, Pak. Nah, negara Indonesia modalnya itu dari negara, tapi balik juga ke kita kan. Nah, Pertamina, berarti Pertamina itu milik negara kan, bukan milik orang sendiri. Contoh milik negara itu seperti misalnya kita usaha itu terus ada modalnya itu dari negara. Nah, produk Telkom Indonesia berarti kartu yang kita gunakan itu milik Indonesia. Terus apa lagi? Nah, PT Pegadaian itu milik berkelompok. Misalnya Ibu ada usaha pegadaian. Nah, ada kawan Ibu 5 orang atau 5 orang, ia minum modal nanam usaha. Jadi kalau misalnya menghasil berbagi kan hasilnya tadi nih, usaha tadi nih, untung tadi berbagi, itu berarti usaha berkelompok. Nah, jadi itulah tadi jenis-jenis usaha yang ada di bidang ekonomi, tetapi di Indonesia. Kalau di luar negeri beda lagi, beda usahanya dengan kita. Jadi selanjutnya Ibu akan mengasih tugas kelompok. Nah, yang sini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang di sini kelompok 3. Jadi nanti dikerjakan per kelompok. Nanti siapa yang sudah selesai silakan dikumpul ke meja.
istirahat, jadi kita ganti pelajaran. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran ibu hari ini, coba ada yang bisa menunjukkan tidak? Kegiatan ekonomi. Tentang apa? Coba. Nah, berarti kesimpulannya hari ini ada jenis usaha kan? Ada 8 tadi jenis usahanya. Terus ada usaha berkelompok. Ada juga usaha sendiri dan ada usaha masyarakat dan juga ada kegiatan ekonomi di Indonesia seperti kegiatan konsumsi, distribusi,